Kita tahu bersama bahwa marga Baswedan adalah marga yang impor dari daerah Timur Tengah yang melakukan diaspora di Pulau Jawa. Marga ini merupakan marga yang bukan merupakan marga asli Indonesia. Sejarah memberikan bukti itu. Tapi menjelang Pilpres 2024 yang masih jauh itu, kita melihat bahwa Anies mulai lagi menggunakan strategi pilkada dengan cara menjual identitasnya sebagai orang Jawa. Padahal kita tahu bahwa marga Baswedan adalah mereka yang kerap kali digunakan oleh orang keturunan. Politik identitas masih acap kali dimainkan oleh para politisi nirprestasi yang ingin mencari panggung. Demi mengeruk suara-suara mayoritas, mereka menganggap diri sebagai bagian dari mayoritas. Bukan kali ini saja orang ini menggunakan politik identitas. Ia sudah pernah melakukannya pada tahun 2016 dan menggadang-gadang dirinya sendiri sebagai bagian dari mayoritas dengan istilah pribumi. Saat ia menang, ia melakukan pidato perdananya sebagai gubernur dengan membawa bahwa istilah pribumi yang jika kita telisik bersama-sama, tidak ada kolerasinya dengan pilkada yang terjadi pada saat itu. Bahkan saat ia menggunakan istilah itu, ada beberapa orang yang melaporkan dia kepada polisi terkait ucapannya. Tapi mungkin karena ia adalah jemaat dari pendukung Anies, melapor mencabut laporannya. Satu hal yang pasti, kita sama-sama melihat dengan jelas bahwa politik identitas sering dimainkan dan saat ini sedang digunakan untuk mendulang suara menjelang Pilpres 2024 yang kalau mau dikata masih panjang waktunya. Dia di dalam pertandingan, percaya bahwa mereka yang paling awal mempersiapkan diri, dia mungkin menang. Dan dalam kasus ini saya melihat bahwa Anies sedang melakukan persiapan-persiapan untuk Pilpres 2024 nanti. Politik identitas ini adalah sebuah bentuk permainan yang sangat favorit dilakukan oleh orang-orang yang berkiblat ke barat. Orang yang paling jelas dalam melakukan politik SARA adalah Donald Trump. Presiden Amerika ini menang lawan politik yang ia lakukan dan mau tidak mau membuat Amerika terpecah sampai saat ini. Kita lihat bagaimana perlakuan polisi-polisi Amerika pendukung Donald Trump ini di bawah kakinya melakukan penganiayaan terhadap orang-orang di Amerika yang berkulit hitam. Saya melihat bahwa banyak orang yang gampang sekali terpengaruh oleh politisasi SARA semacam ini. Mengapa? Bahayanya bukan hanya pada saat pilkada ataupun pilpres saja. Namun bahayanya lanjut terus dalam waktu yang sangat panjang. Perpecahan politik di Jakarta sangat berdampak bahkan sampai saat ini. Kita lihat bagaimana ketidaksukaan satu kelompok dengan kelompok tertentu hanya karena pilihan politik masih terasa di Jakarta. Buat orang yang tinggal di luar Jakarta, bisa langsung melihat di media sosial bahwa orang-orang Jakarta masih begitu menyimpan ketidaksukaannya kepada Anies dan juga kepada Ahok. Dampak inilah yang dirasakan dari pelaksanaan demokrasi yang paling buruk sepanjang sejarah kepemimpinan bangsa ini. Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada Sumatera Utara. Kita tahu bahwa dulu pendukung Anies menjual Anies sebagai sosok keturunan yang bisa memperbaiki Jakarta. Dan saat ini Anies sendiri mulai ketakutan menggunakan identitasnya sebagai orang keturunan. Di depan seorang pemuka agama yang kita tahu sama-sama merupakan sahabat Om Deddy, Anies mengaku bahwa ia adalah Jawa Tulen. Sebenarnya dia ini siapa sih? Untuk kita ketahui bersama bahwa Anies merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan atau yang disingkat sebagai Ar Baswedan. Ar Baswedan adalah orang yang lahir di Indonesia, namun disebut sebagai peranakan Arab. Dan pada saat penjajahan, kakeknya Anies digolongkan sebagai golongan timur asing, bukan inlander alias pribumi. Di dalam pemikirannya sang kakek ini, ia ingin mempersatukan Indonesia. Ia terinspirasi dari Partai Tionghoa Indonesia atau PT yang saat itu memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Masuk ke Partai Arab Indonesia. Kakeknya memperjuangkan bangsa ini untuk justru memperdamaikan antar golongan. Tapi kita lihat kok sang cucu tidak demikian ya.
Pendukungnya pun juga baru tahu dan sangat rasis terhadap orang-orang yang merupakan keturunan Tionghoa. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Anies adalah asli Jawa, saya bukan mencurigai identitas sesungguhnya, namun saya lebih mencurigai motif politik dalam berkata hal tersebut. Kalaupun dia asli Jawa, apa dia harus ngaku-ngaku dia asli Jawa di tengah-tengah politik yang sangat rentan disusupi politik identitas ini? Sudah waktunya Indonesia terlepas dan harus semakin cerdas lewat pilihan-pilihan mereka dalam menentukan siapa pemimpin yang cocok di negara ini. Jangan sampai hanya karena identitas negara ini rusak dan terpecah belah.